Silakan Fit. Baik, terima kasih Pak Roni. Selamat pagi untuk Pak Marsio dan Pak Rojali. Nah, jadi di sini Selamat mungkin pagi, ya Mas. untuk pagi. Nah, ini mau klarifikasi Pak terkait bisnis prosesnya untuk PPDB gitu. Nanti ini bisnis proses yang versi aplikasi dengan versi real yang berlaku di sekolah. Seperti itu. Nanti kita cocokkan. Nah, nanti sudah sesuai dengan kebutuhan atau belum. Seperti itu. Pak Roni, boleh saya share screen izin? Silakan dicoba Fit. Boleh ya, saya coba. Nah, bentar. Ini saya share. Sudah nampak, Pak? Sudah kelihatan? Ya, sudah. Sudah ya, oke. Nah, ini bagian dari alur penerimaan peserta didik pada aplikasi SIMDIK yang nantinya ini bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan yang ada di sekolah. Seperti itu. Karena kan kemarin kita di pertemuan pertama sudah membahas proses-prosesnya, gitu, termasuk ada wawancara, terus ada kebutuhan untuk pembayaran. Nah, di sini saya sudah menggambarkan bentuk alurnya, bagaimana calon siswa, calon peserta didik itu mendaftar di sistem PPDB online dari awal sampai akhir, seperti itu Pak. Nah, di sini bisa saya bantu jelaskan. Nah, seperti pertama, karena sistem sudah tersedia secara daring atau online, calon siswa mengakses website aplikasi PPDB yang pertama ini, yaitu sistem eskul yang ada di SMK Karsa Mulia, tipe 1. Saya rasa bisa dipahami ya, nggak ada masalah di poin nomor 1. Setelah mengakses aplikasi PPDB, yang kedua yaitu mengisi formulir pendaftaran pada aplikasi PPDB SMK Karsa Mulia. Nah, jadi nanti ada proses pendaftaran mengisi data singkat seperti itu, agar datanya nanti bisa terekam di sistem PPDB SMK Karsa Mulia, seperti itu Pak. Mengisinya sudah secara online pastinya. Yang selanjutnya nanti formulir tersebut bisa dicetak di sini. Nah, dicetak ini untuk kebutuhan nanti kan ada nomor pendaftaran. Nah, nomor pendaftaran itu nanti yang digunakan untuk masuk ke proses berikutnya, yaitu di proses nomor 5 ini atau di nomor 4. Nah, di sini yang perlu saya klarifikasi. Nah, calon siswa melakukan eh, pembayaran pendaftaran. Nah, untuk SMK sendiri memberlakukan tidak Pak ada biaya pendaftaran di awal. Pak Rojali, Pak Marsio? Tidak ada. Tidak ada ya Pak ya? Ya. Nah, Gratis. gratis ya Pak ya? Sementara. Nah, Ya, besok bisa aja dimintain. gratis karena berarti proses nomor 4 ini bisa kita Ya, skip, tidak berlaku nomor 4 itu. di SMK Karsa Mulia. Nomor 4 ini tidak ada, berarti siswa ketika selesai mengisi formulir pendaftaran PPDB bisa langsung melanjutkan ke menu login calon siswa di sini di poin nomor 5 gitu. Prosesnya 1, 2, 3 langsung ke 5. Nah, di poin 5 ini apa yang harus dikerjakan nantinya oleh calon siswa? Jadi yang pertama mengakses menu login calon siswa yang ada di aplikasi PPDB. Nah, yang kedua melengkapi biodata serta upload berkas. Nah, kemarin saya sudah tanya ke Pak Rojali ya, berkas-berkas apa saja Pak yang dibutuhkan untuk administrasi ya? Ya. Kalau itu ada kartu keluarga, ijazah atau surat keterangan lulus, akta kelahiran, sama KIP ya Pak, kartu Indonesia Ya. Pintar. Seperti itu. Nah, di sini saya tambahkan foto terbaru Pak di sini. Foto terbaru nanti kebutuhannya. Nah, jadi nanti di sistem PPDB-nya sudah langsung muncul wajah calon siswanya seperti itu. Nah, ini bisa opsi saja, nanti bisa diadakan atau tidak seperti itu untuk kebutuhan upload ini. Nah, selanjutnya setelah melengkapi biodata dan mengupload berkas-berkas kelengkapan, selanjutnya cetak kartu ujian di sini poin C-nya. Nah, setelah cetak kartu ujian, nah, tadi sudah dibahas di awal bahwasanya ada proses tes, yaitu kalau di SMK Karsa Mulia hanya sebatas wawancara ya Pak ya. Betul Pak? Ya. Ya. Betul. Nah, Mungkin itu ini Mas, cetak ya. kartu ujian ini tetap aja, tapi diganti cetak formulir wawancara. Iya, boleh. Nah, cetak formulir wawancara. Ya.
tulisannya gitu ya Pak ya. Sudah Iya. terekam ini Pak, nanti tinggal kita sesuaikan gitu. Nah, nanti formulir wawancaranya kita kasih Oh, boleh. isiannya ya, sehingga sebelum wawancara dia identitas sudah terisi, tinggal nanti formulir disodorkan ke pewawancara. Iya, boleh. Nanti Mantap nanti nih. dari aplikasi sudah ada print out-nya, nanti tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhan Karsa Mulia seperti itu. Oke. Nah, di sini di poin nomor 6 ada tes wawancara, ternyata ada ya Pak ya. Berarti kan kalau ada biasanya kalau sekolah negeri dia tidak ada proses tes, pokoknya langsung ketika mendaftar, diseleksi, nanti bisa lihat informasi kelulusan. Berhubung ini ada wawancara, berarti masuk ke proses yang ya ini, ke poin nomor 7. Melaksanakan wawancara di sini. Setelah wawancara nanti diinput oleh tim PPDB SMK Karsa Mulia, nah diupdate datanya di poin nomor 8. Gitu, nanti dengan statusnya dirubah diterima, apa ditolak dengan keterangannya apa, atau belum diketahui, belum ada keterangan. Seperti itu. Berarti nomor 6, 7, ke 8 sini. Ya Pak, lihat informasi kelulusan PPDB setelah si calon siswa melakukan tes wawancara. Seperti itu. Nah, setelah melakukan wawancara dan melihat pengumuman dari lulusan di aplikasi PPDB, dilihat statusnya lulus atau tidak. Kalau tidak, berarti stop, si calon siswa memang tidak bisa lanjut ke proses berikutnya. Kalau lulus, nah nanti masuk ke proses nomor 9, pemberkasan dan pembayaran uang sekolah. Nah ini ada Pak pembayaran uang sekolah nanti di akhir. Ya, bahkan setelah selesai wawancara itu bisa jadi langsung membayar. Ya, nah di sini nanti ada proses pembayaran sekolahnya. Pembayarannya ini dilakukan secara gimana Pak? Transfer dari bank atau langsung ke tim sekolah, tim PPDB? Nah ini ada yang langsung ke tim PPDB, nanti akan di-store ke rekening sekolah. Ada yang transfer ke rekening juga bisa. Jadi semua kita layani sesuai keinginan masyarakat. Berarti kalau transfer secara online nanti menyerahkan bukti transfernya, seperti itu ya Pak ya? Betul. 9, dan 9 ini sebenarnya sudah proses akhir, nanti selanjutnya sudah pemberkasan dokumen-dokumen calon peserta didik, pembayaran uang sekolah, masuk ke proses yang terakhir yaitu orientasi siswa atau pengenalan lingkungan sekolah, seperti itu. Berarti yang saya dapat dari hasil klarifikasi ini, tidak adanya proses biaya pendaftaran di awal, ya Pak ya? Sementara seperti itu. Sementara seperti itu. Nah nanti coba diskusikan dengan tim. Iya, seperti itu. Boleh enggak ini? Kalau enggak sama negara enggak boleh ya repot nanti. Ya, sementara dihilangkan saja. Sepertinya tidak boleh Pak. Kalau dari regulasinya, karena kalau untuk sekolah penerima dana BOS itu tidak boleh kan? Tidak ada biaya pendaftaran seperti itu terkait PPDB. Kecuali yang nekat. Nah, kalau mau repot ya Pak ya. Oke, baik seperti itu. Tadi selanjutnya, tadi saya sudah mencatat terkait tim PPDB sudah dibentuk kurang lebih orangnya 13 orang ya Pak. Iya. Nah, berikutnya ini mengenai penjadwalan Pak, penjadwalan pelaksanaan wawancaranya. Seperti itu. Tadi. Nah, wawancara ini ada 2 Mas. Wawancara ini nanti ada 2 meja. Ya kan? Wawancara penjurusan dengan wawancara umum. Kita wawancara umum namanya apa Pak Jali ya? Supaya nanti di aplikasi penjaminan mutu kita masuk bahwa kita sudah ada wawancara seleksi itu, atau cukup 1 itu, tapi menurut saya itu perlu sehingga nanti tim dari psikolog atau dari bimbingan karir itu masuk gitu Pak Jali. Kalau memang harus double, jadi yang tapi yang dari psikolog sendiri bisa aja sih pakainya. Iya perlu kan? Wawancara biar juga birokrasinya panjang gitu. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Ini ada tambahan Mas. Jadi kita wawancara ini kan kalau kemarin itu penjajakan dengan orang tua, mungkin istilahnya aja mau dibantu. Penjajakan komunikasi dengan orang tua. Tetapi untuk pendalaman keinginan siswa terkait dengan karir dia, betulkah bahwa pilihan dia itu sesuai
kemudian nilai-nilai dia yang mendukung untuk dia mengambil jurusan itu. Nah, itu saya perlu pendalaman dari ini, bimbingan karir atau psikolog gitu. Karena itu juga menjadi nilai plus di penjaminan mutu sekolah. Kemarin sempat pertanyaan apakah sekolah sudah melaksanakan wawancara terkait dengan penjurusan. Nah, penjurusan ini berdasarkan apa? Selama ini kan kita hanya mengikuti keinginan anak. Pengen masuk jurusan komputer, ya udah masuk jurusan komputer. Nggak taunya anak itu ternyata potensinya ada di tata boga. Nah, maka tahun ini kita inginlah mencoba mengakomodir keinginan-keinginan dari pemerintah, dan saya yakin itu sudah menggunakan kajian sehingga muncul di aplikasi penjaminan mutu itu. Nah, mungkin wawancara ini ditambah satu, wawancara akademis gitu ya, atau penjurusan, kemudian wawancara apa ya ini satunya umum. Ini wawancara umum gitu aja ya. Minat, tes bakat minat, Pak. Oh ya, jadi satunya wawancara tes bakat minat, satunya wawancara umum gitu aja. Sehingga nanti ada dua formulir, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, biar kelihatan keren. Jadi untuk proses wawancara itu secara teknisnya dilakukan 2 kali ya Pak, oleh 2 orang yang berbeda ya berarti ya? Iya, oleh 2 orang yang berbeda. Iya. Pertama itu wawancara umum, penjajakan komunikasi dengan orang tua. Betul. Itu ya. Yang kedua penjurusan atau tes bakat dan minat, itu bimbingan karir yang dilakukan oleh psikolog sekolah, seperti itu ya? Iya, betul. Oke. Nah, untuk teknis pelaksanaan waktunya, itu kan nanti penjadwalan melalui sistem ini melekat dengan gelombang, Pak, gelombang pendaftaran. Nah, ini kan gelombang pendaftarannya kemarin sudah ada wacana bahwasanya dibuka dari 1 Januari sampai 30 Mei. Nah, itu berarti nanti ada jadwal wawancaranya hanya 1 kali selama proses dari bulan 1 sampai bulan 5 tersebut. Nah, ini apakah mau kita pecah atau mau satu proses atau 1 kali proses wawancara saja? Misalkan kalau 1 kali itu ditentukan misalkan di akhir Mei seperti itu. Nah, itu dalam waktu 1 hari apakah nanti secara teknis selesai Pak untuk mewawancara jumlah siswa yang misalkan ada yang mendaftar 300 siswa seperti itu? Ya, jadi gini Mas, pengalaman kita di sini untuk wawancara ini selama ini karena siswanya itu banyak dan jauh, maka ketika mendaftar itu kalau model yang kemarin itu karena masih manual ya. Jadi daftar ngisi formulir langsung wawancara. Nah, tetapi kalau sudah menggunakan sistem seperti ini tentu nanti ya bergelombang dan tidak mungkin apalagi di masa pandemi kalau kita mengumpulkan 300 orang berapa puluh Satpol PP yang datang ke sini. Kan gitu. Nah, oke, berarti nanti kita buat per gelombang pendaftaran ya Pak. Ini rencana dari kami, gelombangnya dibuat berdasarkan bulan. Jadi nanti setiap akhir bulan ada proses wawancara untuk siswa. Mantap, sip. Oke, yang kayak begitu. Ya. Nah, dibuat per gelombang per bulan. Jadi nanti misalkan ada 30 siswa yang mendaftar di bulan Maret seperti itu. Berarti yang diakomodir di akhir bulan Maret itu 30 siswa tersebut yang melakukan wawancara. Iya. Siap. Sip. Ya. Ya, mudah-mudahan nanti dengan sistem seperti ini akan semakin meyakinkan kepada masyarakat untuk masuk SMK Karsa Mulya, kan begitu. Amin. Semakin gitu, profesional pengelolaan kita gitu. Iya, karena semakin pro dan kekinian ya Pak ya. Iya, maunya begitu. Ikuti perkembangan teknologi. Ya, makanya kalau ada info-info baru terkait dengan pendidikan, jangan ragu-ragu deh, di WA saja ke saya. Termasuk model-model promosi yang lagi tren di Jawa seperti ini gitu. Karena nggak mungkin tren kita di sini lebih duluan dari di Jawa, itu udah impossible deh. Gitu. Ya, untuk kebutuhan publikasi ya Pak ya nantinya. Iya, apalagi anak buah Ridwan Kamil nih kan. Cukup saya Pak Roni untuk proses klarifikasinya, sampai ini udah sangat jelas. Oke, terima kasih Mas Vicky. Dari Pak Rojali atau Pak Marsio ada yang perlu diklarifikasi ke kami ya Pak?
Pak Jali, ada tambahan Pak Jali? Kalau sesuai alur yang tadi, flowchart yang tadi, sebenarnya sudah oke aja sih Pak, nggak masalah. Oke. Yang pasti kita mulai mempersiapkan saja teknisnya nanti seperti apa. Langsung kalau mau ada pelatihannya, paling nanti Pak Indra Budiah kan untuk yang admin. Saya yang bertiga, nanti 3 orang untuk cross-check datanya. Mungkin itu Pak. Ya, dan mungkin kalau memang tenaga tim kita itu tidak perlu banyak, ya nggak masalah. Nanti untuk surat tugas bisa kita revisi, kan begitu. Karena kita harus semakin simpel, ya tidak perlu melibatkan banyak orang supaya tidak menimbulkan banyak masalah. Karena makin banyak orang juga makin banyak masalah. Itu yang udah kita rasakan kan gitu. Nah, biar teman-teman juga tahu kan gitu. Mudah-mudahan kan gitu ya. Yang pusing ini makin botak saya ini. Nanti di sistem penerimaan ini harus update jumlah siswa yang kita terima sekian, yang sudah terdaftar fix sekian. Nah, itu enak untuk modal bagi kita menyampaikan, sehingga itu juga mengurangi beban kita. Ya, karena mau tidak mau tentu dengan berkaca dari kemarin dan mudah-mudahan di kedepannya kita juga masih menjadi pilihan bagi masyarakat. Udah mulai banyak menolak. Nah, ketika menolak ini kan kita harus punya argumen yang tepat. Betul. Itu Mas Roni, Mas Vicky, terima kasih kita sudah dibantu. Ya, sementara informasinya seperti itu. Nah, mungkin nanti sebelum waktunya perlu kita uji coba kan gitu. Perlu kita uji coba. Oke. Ya. Nah, itu yang terkait terakhir ini yang terakhir yang mau saya klarifikasi Pak Marsio sama Pak Rojali. Untuk pemantapan memang nanti rencananya diadakan pelatihan sehingga mantaplah tadi prosedur tadi. Jadi apa yang sudah terjadi di SMK dengan alur di aplikasi memang sinkron gitu Pak. Makanya perlu pelatihan sebelum memulai proses. Sebenarnya selain untuk mengenalkan aplikasi juga memastikan bahwa alur di aplikasi itu memang mengikuti sesuai dengan yang ada di yang biasa dilakukan SMK Karsamulia. Nah, terkait itu kita pengen klarifikasi kapan Pak sebaiknya kita adakan pelatihan itu. Kapan? Silakan Pak Marsio. Pak Rojali. Kita fikirkan di ini aja awal tahun baru. Karena ini teman-teman kan tanggal 27 harus bagi rapot. Nah, sekarang sedang fokus di pengisian rapot. Oke, siap. Iya. Ya, kemudian iya Pak Jali ya. Kemudian kita juga ada kegiatan di tanggal 27, 28, 29 itu pembagian rapot tanggal 30. Tanggal 27, 28, 29 ini sedang agenda untuk penguatan pendidikan karakter. Kemudian juga akan ada seminar dari Bandung secara online juga, parenting. Nah, mungkin untuk tim PPDB, ini kita mantapkan nanti di tanggal 2 atau 3. Nah, itu bisa pelatihannya. Oh, siap Pak. Berarti nggak ada liburnya ya Pak ya, dulu nih Pak? Nggak, sementara ini tidak boleh libur. Nah, ini yang agak repot ini. Tidak boleh libur gitu. Cuma ya nantilah, paling lambat kita adakan di sekitaran tanggal 5. Karena nanti kita juga akan ada pengantaran prakerin. Jadi guru-gurunya ngantar prakerin. Nah, setelah anak kelas 2 itu prakerin, nah kita agak longgar banget itu. Karena ada kelas, tapi nggak longgar banget ya, karena orang-orangnya yang mampu IT juga terbatas, harus fokus untuk ujian kelas 3. Itu. Nah, tapi insya Allah di awal itu sudah bisa lah. Karena itu saya yakin teman-teman ketika seperti kemarin-kemarin yang disampaikan Mas Roni, itu kan tidak terlalu sulit bagi teman-teman untuk bisa menggunakan, karena sesama kaum IT kan gitu. Beda kalau misalnya saya yang mengoperasikan, nah itu 2-3 kali error terus kan gitu. Baik Pak, untuk memastikan nanti sekitar tanggal sekaligus mengucapkan tahun baru, nanti saya klarifikasi jadinya tanggal 3 atau tanggal 5 gitu. Jadi siap Mas ya. Antara tanggal 3 sampai tanggal 5 gitu. Iya, betul. Dan nanti disesuaikan dengan kebutuhan ya, apakah perlu sekali atau 2 kali pelatihan gitu. Dan disimulasikan dengan data yang apa adanya, disimulasikan. Iya. Mungkin nanti yang perlu Pak Rojali data itu Pak Jali, data untuk data pokok pendidikan untuk pengisian formulir, karena nanti ngisi formulirnya itu juga menggunakan komputer. Nah, itu sedetailnya aja. Tinggal nanti teman-teman guru ini nanti yang membantu mengisi
itu membantu mengisi sehingga nanti untuk kontrol data tidak terlalu banyak gitu. Jadi nanti kita sediakan beberapa laptop aja ya. Nah, tinggal data pokok pendidikan apa Rojali nanti disampaikan dengan Mas Roni dengan Mas Vicky ya, supaya nanti datanya lebih detail, sudah terentry. Bila perlu nanti untuk masukkan ke Dapodik tinggal copy paste gitu kan. Ya. Gitu aja. Ya. Kita yang menyesuaikan dengan Dapodik. Oke, siap, Pak. Karena Dapodik yang punya negara kan gitu. Iya. Gitu. Baik, mungkin itu dari kami Pak Marsial dan Pak Rojali. Terima kasih atas waktunya. Kalau tidak ada yang perlu diklarifikasi dari saya cukup. Dari Mas makasih. Cukup. Makasih teman-teman, dan mohon maaf kalau misalnya undangan tidak langsung bisa saya respon. Ya mohon maaf sekali, kadang-kadang memang urgent. Inilah kondisi kami kan gitu. Makasih atas layanannya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan ucapan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu Pak Marsial, Pak Rojali.